Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Siddiq Adani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta dengan NIM 0520926684. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal dengan tema kampanye literasi digital untuk remaja, cerdas, aman, dan beretika di media sosial. Tema ini saya angkat karena tema ini sangat relevan dengan bidang ilmu komunikasi karena berfokus pada penyebaran informasi yang bertanggung jawab dan memerangi hoax yang merupakan tantangan komunikasi di era digital saat ini. Kita lanjut ke bab pendahuluan. Untuk bab pertama, ini adalah gerbang utama dari proposal kita. Isinya menjelaskan gambaran besar dari program yang akan dijalankan. Bagian ini biasanya mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di sini kita jelaskan mengapa program ini penting. Contohnya kita bisa paparkan data tentang cepatnya penyebaran hoax di media sosial dan dampaknya yang bisa merugikan mahasiswa baik secara akademis maupun secara sosial. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui program ini. Misalnya, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Yang ketiga, tujuan program. Apa sih tujuan program kita di sini? Di sini kita akan menetapkan apa yang ingin dicapai. Tujuannya bisa dibagi dua, yaitu tujuan umum. Yang ke satu, misalnya menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat di kalangan mahasiswa. Dan tujuan khusus, misalnya meningkatkan pemahaman 70% mahasiswa target tentang cara kerja verifikasi data sebelum waktu 3 bulan. Lanjut kita ke bab 2, analisis situasi. Pada bab ini kita akan melakukan investigasi awal sebelum merancang program. Gampangnya, kita memotret kondisi saat ini agar program kita nanti tepat sasaran. Isinya antara lain yaitu analisis internal dan eksternal secara SWOT. Apa itu SWOT? Kita mengidentifikasi dengan strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, peluang atau opportunities, threats atau ancaman. Dari program kita, misalnya kekuatannya adalah program ini dijalankan oleh mahasiswa untuk mahasiswa sehingga lebih mudah diterima. Ancamannya mungkin adalah sudah terlalu banyak informasi serupa hingga sulit untuk menonjol. Lalu yang kedua, analisis halayak. Siapa target utama kita? Di sini kita jelaskan secara detail profil mahasiswa yang menjadi sasaran. Misalnya dari segi usia, jurusan, hingga kebiasaan mereka menggunakan media sosial. Yang ketiga, analisis kompetitor. Kita lihat apakah ada kampanye atau program serupa yang sudah ada. Ini membantu kita menciptakan program yang unik dan berbeda. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, strategi komunikasi. Ini adalah jantung dari perencanaan, di mana kita merumuskan cara atau pendekatan besar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di bab 1. Isi dari bab ini meliputi yang pertama, tujuan strategi komunikasi. Ini adalah turunan dari tujuan program, tapi lebih fokus pada aspek komunikasi, misalnya membangun sikap kritis terhadap informasi yang diterima di media sosial. Efek yang diharapkan bisa berupa perubahan pengetahuan kognitif, sikap afektif atau perilaku koordinatif. Yang kedua, pesan kunci atau key message. Apa pesan utama yang kita sampaikan? Untuk tema kali ini, pesan kuncinya adalah remaja cerdas, aman, dan beretika di media sosial. Pesan ini harus singkat, mudah diingat, dan persuasif. Tentunya yang ketiga, penetapan komunikator. Siapa yang akan menyampaikan pesan? Apakah akan menggunakan influencer,
dari kalangan dosen, tokoh mahasiswa, atau ahli literasi digital. Pemilihan komunikator yang tepat sangat penting untuk keberhasilan kampanye. Kita lanjut ke bab 4, yaitu rencana aksi dan media. Jika strategi adalah cara berpikir, maka bab ini adalah cara bertindak. Bagian ini menjelaskan secara rinci langkah-langkah konkret yang akan dilakukan, seperti program kegiatan. Rincian dari setiap program kegiatan, misalnya mengadakan webinar tentang packaging, membuat konten infografis, dan membuat video pendek untuk TikTok dan Instagram, atau mengadakan lomba membuat konten positif. Yang kedua, pemilihan media. Menentukan saluran komunikasi apa yang akan digunakan untuk menjangkau target audiens. Untuk mahasiswa biasanya media sosialnya seperti Instagram, Twitter, X atau yang lebih dikenal dengan Twitter, dan grup WhatsApp. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan atau timeline. Membuat jadwal detail kapan setiap kegiatan akan dilaksanakan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kita lanjut ke bab 5, yaitu anggaran, evaluasi, dan tim pelaksana. Bab terakhir ini memastikan bahwa program kita terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 3 komponen utamanya adalah: 1. Rencana anggaran biaya atau biasa disebut RAB. Rincian semua biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, mulai dari biaya pembicara webinar, produksi konten, hingga promosi. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Menjelaskan bagaimana kita akan mengukur keberhasilan program, misalnya dengan menyebar kuesioner sebelum dan sesudah program untuk melihat perubahan pemahaman atau memantau jumlah engagement pada konten media sosial kita. Yang ketiga yaitu struktur tim pelaksana. Apa sih struktur tim pelaksana itu? Menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam program ini dan apa saja tugasnya serta tanggung jawab masing-masing. Ini menunjukkan bahwa program kita sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakannya. Sekian dari saya, Muhammad Ziki. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.